Sohok Gi dikenal sebagai pemuda, pejuang, aktivis, intelektual yang kritis dan idealis. Ia meninggalkan warisan baik perjuangan di atas tanah maupun perjuangan di atas kertas. Sohok Gi merupakan mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia, jurusan Sejarah tahun 1962-1969 yang menjadi aktivis dengan menentang kediktatoran berturut-turut dari Presiden Soekarno dan Soeharto. Gi adalah salah satu pendiri organisasi mahasiswa pecinta alam atau Mapala. Istilah Mapala selain resmi menjadi nama pecinta alam Universitas Indonesia, Mapala juga jadi nama yang umum untuk merujuk organisasi mahasiswa pecinta alam di kampus-kampus saat ini. Selain menjadi pendiri dan organisasi Mapala, ia merupakan seorang penulis yang produktif dengan berbagai artikel yang dipublikasikan di koran-koran seperti Kompas, Harian Kami, Sinar Harapan, Mahasiswa Indonesia, dan Indonesia Raya. Gi juga ikut berjuang melawan pemerintahan yang otoriter dan mewujudkan pemerintahan yang baru dan bersih. Menurut Gi, kondisi negara saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kepemimpinan Soekarno kurang memiliki sense of crisis rakyat kecil dan suka pada permainan politik. Kondisi tersebut diperparah dengan beberapa kasus yang menunjukkan kepemimpinan Soekarno cenderung diktator dan korup. Hal ini berkaitan dengan kebebasan berbicara, berpendapat, dan menuliskan pendapat pribadi melalui media massa. Banyak dilakukan penyensoran dan orang-orang yang ditangkap lalu dipenjara tanpa pengadilan yang jelas, termasuk pembubaran partai yaitu Masyumi dan PSI. Semua hal ini menjadi pertanyaan Gi karena semua itu menjadikan tugas intelektual bukan sekedar studi saja, melainkan juga melakukan perubahan. Setelah menyelesaikan studinya, Sohok Gi menjadi dosen untuk mata kuliah sejarah di Universitas Indonesia. Karena hobinya, ia ingin merayakan ulang tahunnya pada 17 Desember di puncak Gunung Semeru. Namun, takdir berkata lain. Tubuh Gi mengalami kejang-kejang dan menggigil akibat menghirup gas beracun dan mematikan. Hal serupa juga dialami Idnan Lubis, temannya. Mereka meninggal dalam pelukan Semeru sehari sebelum ulang tahun Gi yang ke-27. Awalnya Gi dikebumikan di pemakaman Menteng Pulo berdampingan dengan sahabatnya Idnan Lubis. Namun keluarga Gi mengalami masalah yang mengharuskan jenazahnya dipindahkan ke bekas makam kolonial di Tanah Abang. Masalah kembali muncul ketika pada 1975 pemerintah Jakarta mengumumkan akan membongkar pemakaman lama di Tanah Abang, tempat Gi dimakamkan. Akhirnya, keluarga memutuskan untuk mengkremasi tulang belulang Gi dan abunya disebarkan di tempat favoritnya, yaitu di Lembah Mandalawangi, dekat Gunung Pangrango. Meskipun telah lama meninggal, buku karya Sohok Gi masih diterbitkan. Salah satunya buku catatan seorang demonstran. Kisah hidupnya juga sempat difilmkan oleh sutradara Riri Riza dengan judul Gi pada tahun 2005. Begitulah kisah Sohok Gi dari awal hingga menjelang ajalnya. Sayang, sang aktivis ulung Indonesia harus meninggal dalam pelukan sang kekasihnya, Gunung Semeru.